حي على الصلاة
Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi wa ta'ati rasulih la'allakum tuflihun. Qad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna 'iddash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahran yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Shadaqallahu 'azim. Ma'asyiral muslimin wa saudara mukminin rahimakumullah. Dari mungkar yang mulia ini saya ucapkan kepada kita semuanya, mari kita senantiasa meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sesadar-sadarnya untuk menjaga perintah-perintahnya dan dengan seinsyaf-insyafnya meninggalkan larangannya. Sebagaimana kita pahami bersama, hanya dengan takwa Allah menjadikan untuk kita sekalian kemuliaan dan bagi kita di dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimin wa saudara mukminin rahmatullah. Pada hari ini kita berada di hampir penghujung tahun 1445 Hijriah, dan 2 hari lagi insyaallah kita akan masuk pada tahun 1460 Hijriah. Ada hal yang penting bagi kita sekalian berkaitan dengan tambahnya tahun, bergantinya tahun. Kalau dari sisi fisik suatu hal yang biasa, sebagaimana berkaitan antara hari dengan hari, antara bulan dan bulan. Tapi berkaitan dengan tambahnya tahun ini berarti mula kita bersyukur karena Allah berikan izin kepada kita sekalian untuk menghirup udara yang bertambah. Artinya tambahnya usia itu memungkinkan kita sekalian untuk meraih kebaikan yang banyak. Namun di balik itu juga harus ada kekuatan untuk kita sekalian, karena itu ada berarti bertambah pula, berkurang pula jatah usia oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan besarnya adalah persiapan apa yang kita sudah cukupkan, persiapan apa yang sudah kita kumpulkan untuk menghadapi hari perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari yang kita jalani detik per detik, jam per jam, hari per hari adalah perjalanan kita meniti lorong waktu yang ujung kita akan sampai pada satu titik di mana orang lazim dapat menjelaskan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ma'asyiral muslimin wa saudara mukminin rahmatullah. Perjumpaan dengan Allah adalah perjumpaan yang pasti dan semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian. Oleh karena itu perkataan daripada Sayyidina Umar bin Khattab pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Menghisablah kalian akan diri kalian sebelum kalian dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaan dasarnya adalah bagaimana kita mempersiapkan hari itu, hari perjumpaan yang pasti akan kita dapati. Ma'asyiral muslimin wa saudara mukminin rahmatullah. Kita diulang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan waktu yang terbatas. Ada pernah mengatakan malaikat Jibril kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari hadisnya mutawatir. Malaikat Jibril mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Wa'mal ma syi'ta fa innaka mulaqih. Wahdim ma syi'ta fa innaka mufariquhu." Hai Muhammad, hiduplah kamu sesukamu, semaumu. Innaka mayyitun, tapi hal yang harus kamu perhatikan bahwa kamu akan mati. Wa'mal ma syi'ta, dan berbuatlah kamu, beramal kamu semaumu. Fa innaka mulaqih, kau akan jumpai hasil dari amal itu. Wahdim ma syi'ta, dan cintailah apa yang kamu cintai semaumu.
fa innaka mufariquhu, maka sesungguhnya engkau akan berpisah dengannya. Ma'asyiral muslimin wal muslimat mu'minin rahimakumullah. Kalau kemudian kita bicara tentang masalah apa itu ahbib man syi'ta, cintailah pada apa yang engkau cintai sesukamu, maka jawaban yang paling banyak muncul pada kita sekalian dalam kehidupan dunia ini dengan segala permasalahannya, yang kita cintai adalah dunia. Apakah mencintai dunia? Enggak boleh. Cuma masalahnya kalau dunia ini menjadi tujuan bagi kita sekalian, maka kecelakaan. Kalau kemudian kita mencintai pada apa yang kita cintai, apakah boleh kita mencintai segala sesuatu? Boleh. Selagi yang kita cintai itu kita mencintainya dalam batas normal dan wajar, dan mengarahkan pada kebaikan, insya Allah kita termasuk orang-orang yang akan membawa kebaikan dengan yang kita cintai. Tapi berkaitan dengan beramal kita, yang kita ujungnya dan kita akan mati, inilah hal yang harus kita berpikir berulang-ulang. Jangan sampai kemudian kita berujung pada penistaan kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Sayyidina Ali ditanya oleh seorang pendeta Yahudi. Pendeta Yahudi ini ternyata dia paham tentang hadis Rasulullah SAW. Dia mengatakan, Ana bahrul ulum ba'ali babuha. Aku adalah lautan ilmu dan ada pintunya. Dengan dasar ini maka orang Yahudi bertanya kepada Rasulullah, pada Sayyidina Ali, ya Ali, kalau seandainya engkau bisa menjawab pertanyaanku ini, maka aku dengan serta-merta akan mengikuti ajaranmu. Apa pertanyaannya? Yang pertama adalah apa yang paling berat? Nah, apa yang berat dan apa yang paling berat? Yang kedua adalah apa yang dekat dan apa yang paling dekat? Yang ketiga adalah apa yang aneh dan apa yang paling aneh. Yang keempat adalah apa yang menakutkan dan apa yang paling menakutkan. Sayyidina Ali berdiam sejenak, minta kepada Allah agar mendapatkan petunjuk untuk menjawab pertanyaan si pendeta Yahudi. Maka ketika sampai pada jawabannya, memang adalah Sayyidina Ali termasuk orang yang didoakan oleh Rasulullah SAW. Akhirnya apa yang paling berat dan apa yang berat dan apa yang paling berat, jawabannya adalah yang berat ini. Yang dari berat ini adalah menjalankan perintah Allah. Sedangkan apa yang paling berat adalah meninggalkan larangan Allah. Sudah sekian berbahagia menjalankan perintah Allah sesuatu yang berat. Hanya orang yang tolong oleh Allah, yang dibimbing oleh Allah saja orang yang bisa menjalankan perintah Allah. Tanpa itu orang tidak bisa menjalankan perintah Allah. Cuma kalimatnya apa yang lebih berat? Yang lebih berat adalah meninggalkan larangan Allah. Ternyata kalimat ini memiliki relevansi dalam satu hadis, bahwa khufatul jannah bil makarihi wa khufatul nar bis syahwat. Surga itu diliputi dengan sesuatu yang membosankan, tapi neraka dihiasi dengan sesuatu yang menyenangkan. Maka betapa banyak orang-orang yang terkecoh dalam kehidupannya untuk melampiaskan nafsunya, hasrat nafsunya, untuk menyenangkan dirinya, menguasai dunia, termasuk menikmati dunia dengan senikmat-nikmatnya. Dan perintah sesuatu yang berat, tapi lebih berat lagi adalah meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahmatullah, paling apes kadang-kadang orang menjalankan perintah iya, tapi kemudian menjalankan larangan iya. Sudah sekian berbahagia ada dalam apa itu pandangan mata bagaimana sebagai banyak orang kalau menjalankan perintah pada satu sisi, menjalankan maksiat pada sisi yang lain, adalah wajar. Wajarnya terletak pada orang memang makhluk khata' wa nisyan. Tapi permasalahannya ada betapa banyak kebaikan-kebaikan yang hancur, yang hangus, yang binasa terbakar oleh kemaksiatan. Betapa banyak nilai ketaatan yang tidak diterima oleh Allah gara-gara dibanding dengan kemaksiatan. Maka sesuatu yang berat memang menjalankan perintah, tapi sesuatu yang lebih berat dan harus kita hati-hati adalah bagaimana kita tidak menjalankan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimahullah. Pertanyaan yang kedua, apa yang aneh dan apa yang lebih aneh? Yang aneh adalah dunia, dan yang lebih aneh adalah orang yang menjadikan dunia sebagai tujuan.
Sudah sekali bahagia, Allah jadikan dunia ini adalah untuk tahapan kita, untuk jalan kita, untuk lompatan kita, untuk mencari kemuliaan akhirat. Rasulullah dalam satu hadis mengatakan bahwa dunia mazra'atul akhirah. Dunia itu adalah tempat bercocok tanam untuk mencari kebaikan di akhirat. Maka banyak orang yang lupa lalai, dia hanya keasikan menikmati nikmatnya dunia, tahu-tahu dia kehabisan waktu untuk berbaik, sehingga ujungnya adalah sana. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Pertanyaan yang ketiga, apa yang dekat dan apa yang lebih dekat? Ali menjawab bahwa yang dekat adalah kiamat dan yang lebih dekat adalah kematian. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Terlalu banyak dan kita mengamati betapa banyak orang-orang yang tidak sakit meninggal. Justru yang sakit, yang pantasnya meninggal tapi tidak meninggal, tapi yang sehat walafiat meninggal. Betapa ini ada sebuah misteri kerabat yang juga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan bahwa malaikat Israel itu tiap hari tidak kurang dari 20 kali mengamati setiap kita. Semuanya kita dilihat oleh malaikat Israel 20 kali dalam sehari semalam. Walaupun kerja daripada malaikat Israel adalah menunggu perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menandakan kepada kita sekalian betapa adalah sesuatu yang sangat dekat bagi kita sekalian. Oleh karena itu tidak ada kalimat lain bagi kita sekalian untuk senantiasa mengingat ini, karena ujungnya kita akan menghadap pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang gerbangnya adalah pintu kematian itu sendiri, dan ketika itu kita akan mendapatkan seluruh imbalan atas amalan-amalan kita dari dalam dunia. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Tentu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berikut ini menjadi kalimat kita sekalian. Rasulullah mengatakan, khairun nas man qala 'umruhu wa hasuna 'amaluhu, wa syarrun nas man qala 'umruhu wa sayyi'a 'amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah orang yang dipanjangkan usianya oleh Allah dan baik amalnya. Dan sejelek-jelek manusia adalah orang yang dipanjangkan oleh Allah usianya tapi jelek amalnya. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Terlepas daripada kapan ajal kita, maka bagi kita sekalian yang harus benar kita camkan bersama bagaimana kemudian setiap kita senantiasa merenung pada hal ini. Artinya apa? Kapanpun waktunya Allah menjemput kita sekalian. Kapan waktunya mereka berdoa kepada Allah untuk mengambil roh kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita pergi ke siapa? Kata Rasulullah SAW, orang yang paling baik adalah orang yang senantiasa ingat mati, dan orang yang paling siap untuk mati. Mudah-mudahan Allah senantiasa merahmati kepada kita sekalian dan memberikan petunjuk, taufik, maunah dan hidayahnya agar dalam kehidupan kita, dalam menjadikan sisa jatah kehidupan kita ini, kita akan lebih belajar hidayah yang ujungnya kapan pun kita kembali kepada Allah dan pada dimudahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu li wa lakum wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma shalli wa sallim ala Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amara. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu irghaman liman jada bihi wa kafara. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya 'ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi wa ta'ati rasulihi la'allakum tuflihun. قد قال الله تعالى ولم يزل قائلا عليما. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا
أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رسول الله أجمعين والتابعين والتابعين وعلينا معهم فيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات قاضي الحاجة يا رب العالمين. اللهم انصرنا في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا وسلامة وعافية في الدنيا وآخرتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا من فضله يؤتيكم ولذكر الله